Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku, dan dalam segmentasi berikut ini Ustadz Abdul Somad akan menjelaskan kepada kita bahwa ternyata ketika kita menuju Allah bukanlah perkara mudah. Allah akan menguji kesungguhan kita. Untuk itulah Allah menghadirkan rintangan-rintangan yang tentu saja sesungguhnya tujuannya adalah menguatkan kemantapan iman kita. Lantas bagaimanakah kita mampu melalui rintangan-rintangan tersebut? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kiai Jujun Junaidi mau sampai ke Masjid At-Taqwa acara Damai Indonesiaku tidaklah semudah kita mendengar ceramah beliau. Mesti nyasar dulu. Ada ujiannya. Padahal hatinya sudah sampai 2 hari yang lalu kemari. Tapi tetap ada rintangan. Bagaimana dengan kita yang mau menuju surga padahal surga itu belum kita letakkan di dalam hati kita. Ibarat memanah kita mesti fokus. Ketika kita sudah melihat garis merah di tengah, maka yang samping-samping ujung tepi mata kita itu tidak lagi mengganggu kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Apakah manusia itu menyangka kalau dia berkata kami beriman, kami percaya kepada Allah, kami percaya kepada Rasulullah, kami percaya kepada surga, wahum la yuftanun. Apakah mereka dibiarkan begitu saja berkata kami beriman, kami percaya, lalu Allah membiarkan tanpa ada ujian? Mau masuk perguruan tinggi tetap ada SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi, yang sebelumnya namanya UMPTN. Tahun ini tidak tahu entah apa lagi namanya. Untuk mengingat namanya aja sudah susah. Apa? UMPTKIN. Masya Allah. Apalagi mau menjawab pertanyaannya. Ada ujiannya. Mau selesai S1, ujian skripsi 100 sampai 150 halaman. Ujian S2, tesis dari 200 sampai 250 halaman. Ujian disertasi S3 dengan sekian halaman akan diuji oleh guru besar. Ustaz Somad guru juga, tapi tidak besar, kecil. Ujian-ujian ini untuk apa? Allah menciptakan kita hanya untuk mempersulit kita, untuk membuat kita susah. Apakah Allah tidak tahu siapa di antara kita ini yang beriman, yang bertakwa, yang khusyuk dan tawadhu? Allah tahu. Kalau Allah tahu, kenapa dia uji? Allah cuma ingin beritahu kepada kita, kira-kira kita ini layak atau tidak. Baru kesulitan sedikit aja sudah mengeluh. Bagaimana nabi-nabi itu tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa malu. Hari ini umat Islam malu juga. Punya malu luar biasa dalam hatinya. Kamu kok enggak pakai jilbab? Malu, masih muda. Bukan malu itu. Malu bernafas dengan udara titipan Allah. Paru-paru yang dipakai ciptaan Allah. Tetesan darah, buah pinggang, jantung, otak, kedipan mata, langkah kaki, hayunan tangan. Tapi semua itu tidak menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua lulus ujian-ujian ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Menuju surga kau akan diuji dengan rasa takut. Tapi rasa takutnya itu syai', kecil, sedikit, seujung rambut. Takut pensiun. Takut ditinggalkan orang-orang terkasih tersayang. Dulu ketika masih ada jabatan, ketika masih dihormati dan dimuliakan,
datang ke Masjid At-Taqwa, disambut dengan karpet merah, disambut dengan Thala al-Badru alaina, dibukakan pintu, baleho dan umbul-umbul. Tapi begitu tidak lagi ada jabatan, tanda tangan tidak lagi laku, nyetir sendiri, tidak dibukakan pintu, tidak ditegur, tidak disapa. Pulang kena penyakit post-power syndrome. Gara-gara penyakit apa? Takut. Hakim bertanya di meja hijau, kenapa kamu lakukan penyalahgunaan wewenang? Kenapa kamu korupsi? Kenapa kamu makan haram? Saya takut anak saya tidak punya rumah, tidak sekolah. Akhirnya karena takut gaji putus, tidak lagi ada pemasukan, maka saya mesti ambil sekarang sebanyak-banyaknya. Persiapan apa yang kamu lakukan? Saya sudah buat 100 kos-kosan. Sudah siap 100, pintunya saja. Pintunya belum selesai, malaikat maut sudah datang. Ujian ketakutan. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju', lapar. Hari ini kita melihat orang kelaparan, kehausan, jauh di sana di Afrika, bukan di kampung-kampung kita, akibat dari krisis berkepanjangan bernama COVID-19. Kita doakan supaya dia pulang kampung secepat-cepatnya. Wa naqsim minal amwal, bangkrut, miskin, susah, melarat, wal anfus, sakit, mati, was samarat, paceklik, kering kerontang, kurang makanan, buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu sangka kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, Allah ingin menguji siapa di antara kamu yang bermujahadah melawan rintangan-rintangan ini. Tapi jangan sangka Islam ini agama yang sulit, ribet, jelimet, susah, payah. Ustaz, apa ada jaminan masuk surga? Insya Allah Mas Agung masuk surga, Kiai Jujun masuk surga. Kalau sudah mereka masuk surga, tentu saya diajak. Soalnya saya segmen kedua. Nanti kami akan bertemu di sana, bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Begitu video hari ini diupload di YouTube, langsung komen di bawah, emang ente masuk surga? Emang yakin masuk surga? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul utusan Allah, maka dia pasti masuk surga. Siapa orang Islam yang ragu masuk surga, berarti dia mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat di depan saya adalah calon-calon penghuni surga. Dalam kurung, lulus syarat dan ketentuan berlaku. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Somad. Silakan kembali untuk duduk, dan pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah pelajaran penting bagi kita dari apa yang telah disampaikan tadi. Betapa sesungguhnya kalau kita pikirkan dalam-dalam, tidak ada kebahagiaan sejati di dunia ini. Dan tentu saja dunia ini adalah tempat ujian. Ujian akan datang silih berganti, dan orang yang paling selamat adalah orang yang setiap saat selalu bersama Allah. Insya Allah dalam segmentasi selanjutnya nanti kita akan lebarkan untuk berdiskusi tentang tema segala sesuatu adalah menuju Allah, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui Instagram ataupun dari masjid yang kita cintai ini. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.